Mirsa, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk mempercepat pembongkaran lokasi prostitusi Kalijodo. Rencananya lokasi itu akan disulap menjadi taman terbuka hijau. Berikut liputan reporter Erik Gumaryadi dan juru kamera Ricky Rusdiana serta pilot drone Muhasin Jalal. Nama Kalijodo mencuat setelah peristiwa kecelakaan Fortuner yang menewaskan 4 orang usai pulang dari salah satu kafe di kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Atas peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan membongkar kawasan Kalijodo, Jakarta Barat setelah membenahi waduk Peluit. Kawasan Kalijodo ini sebenarnya merupakan jalur hijau, di mana nantinya ke depannya setelah pembongkaran, Pemprov DKI Jakarta akan membuat sebuah taman di kawasan Kalijodo ini. Kalijodo dikenal sebagai tempat hiburan malam lintas generasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah beberapa kali menertibkan kawasan di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang berbatasan dengan Jakarta Barat ini. Namun praktik prostitusi di kawasan yang diapit oleh Kali Angke dan Kanal Banjir Barat ini tetap berlangsung. Kawasan Kalijodo yang luasnya kurang lebih 5 hektar merupakan kawasan padat penduduk. Sekitar 2.000 kepala keluarga menempati kawasan Kalijodo. Sekitar 50 kafe beroperasi di kawasan Kalijodo dan sekitar 150 PSK tinggal di sana. Namun saat PSK bekerja, jumlahnya bisa mencapai 500 orang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku siap untuk menggusur lokalisasi di wilayah Kalijodo. Sebelum digusur, Pemprov DKI akan melayangkan surat peringatan untuk mengosongkan wilayah Kalijodo terlebih dahulu. Ahok mengaku tidak takut dengan ancaman preman yang akan melakukan perlawanan jika rencana penggusuran ini terjadi. Untuk mengantisipasi adanya perlawanan dari warga, mantan Bupati Belitung Timur ini akan berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam mengamankan Kalijodo. Tapi setelah kejadian yang Fortuner, saya berpikir kalau dibiarin terus, nanti korban lagi nih. Ya udah kita utamakan bersihin dulu lah Kalijodo. Pemprov ada kendala nggak sih Pak? Kan katanya preman di sana serem-serem. Ya mana ada sih negara kalah sama preman. Tapi berkali-kali penertiban Kapolsek sering ditodong pistol gitu Pak. Terus iya, jangan 1-2 orang. Datangnya pasukan dong. Kalau dia ada 1.000, kita kirim 1.000 brimob. Senjata lengkap kok. Tapi udah ada koordinasi belum sih Pak sama polisi? Nanti kan udah SP1, SP2, SP3, baru kita minta bantuan polisi. Bener Pak, mau ngirim tank sampai ke sana Pak? Enggak, kan dia bilang mesti pakai tank. Ya pakai tank ya saya pakai perumpamaan ya pakai tank dong. Maksudnya tank top. Saya pakai tank top, kita tank top juga. Minimnya ruang terbuka hijau membuat kawasan Kalijodo, Jakarta Utara menjadi salah satu program Pemprov DKI Jakarta dalam ruang terbuka hijau. Rencananya Pemprov DKI Jakarta akan membongkar kawasan Kalijodo untuk dijadikan jalur hijau. Namun hal ini masih mendapat penolakan dari warga. Dari kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, Erik Gumaryadi, Ricky Rusdiana, Muhasin Jalal, Berita 1. DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk maju kembali dalam Pilkada tahun 2017 mendatang. Partai Nasdem optimis Ahok mampu memenangkan kontestasi Pilgub 2017 hingga Ahok kembali terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2021. Meski pelaksanaan Pilgub masih akan digelar tahun depan, Ahok secara resmi telah mendapat dukungan politik dari Partai Nasdem. Pernyataan dukungan tersebut disampaikan oleh pengurus Nasdem DPD DKI Jakarta pagi tadi. Koordinator wilayah Partai Nasdem DKI Jakarta Victor Laiskodat menyatakan sosok Ahok masih dibutuhkan untuk memimpin ibu kota. Ahok dinilai berwibawa, berani dan tegas sehingga mampu membangun kota Jakarta menuju yang lebih baik. Kepada Kakak Victor untuk menyampaikan kabar gembira. Kami dari DPP Partai Nasdem, Tim 7 dan Ketua Umum serta Sekjen memutuskan untuk mencalonkan Saudara Ahok menjadi calon Gubernur DKI Jakarta masa bakti 2017 dan 2022. Lalu apa alasan Partai Nasdem mendukung Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 mendatang? Kita langsung bergabung bersama dengan rekan kami Anissa Kartabrata yang akan melaporkan lebih lanjut tentang hal ini dari gedung DPP Partai Nasdem di Gondang Dia. Anissa, seperti apa sebenarnya dukungan yang diberikan oleh Partai Nasdem terhadap Ahok untuk maju dalam Pilkada Gubernur DKI tahun depan?
Ya, Elvita, secara resmi hari ini memang Partai Nasdem mengemukakan untuk mendukung Selamat siang, Bang. Selamat siang. Bang, ini alasan Nasdem untuk memilih Ahok atau mencalonkan Ahok kembali di Pilkada DKI 2017 ini apa? Ya, kami dari tim Pilkada Pusat sudah melakukan satu kajian dengan kita melihat apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta terkait dengan sosok kepemimpinan di DKI Jakarta. Dan ternyata saat ini masyarakat DKI Jakarta membutuhkan sosok seperti Ahok, ya. Di tengah-tengah masih banyak yang kesemrawutan, masih banyaknya ketidakdisiplinan, masih banyaknya pembenahan mengenai birokrasi. Nah, itu ternyata harapan masyarakat adalah sosok gubernur yang seperti Ahok ini. Ya, dengan kajian yang kita lakukan itu, maka akhirnya saat ini kita putuskan bahwa Nasdem mendukung Ahok sebagai calon gubernur untuk 2017. Bang, ini kan ada beberapa Ahok ini dinilai sebagai sosok yang kontroversial gitu dengan gaya kepemimpinan yang keras gitu. Tanggapan Nasdem seperti apa? Ya, memang ada kelebihan dan ada kekurangan yang dimiliki oleh Ahok, ya. Tentu tidak ada manusia yang sempurna. Nah, tapi sekali lagi kalau kita bicara soal kebutuhan saat ini, yang mungkin saja berbeda jika kita bicara 10 tahun, 20 tahun mendatang. Saat ini yang dibutuhkan adalah seperti Ahok, ya. Oleh karena itulah maka kita sudah sangat yakin bahwa Jakarta akan bisa lebih baik lagi kalau terus kepemimpinan dilanjutkan oleh Ahok. Menanggapi beberapa calon yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai penantang Ahok, ini gimana melihatnya Nasdem? Ya, bagi Nasdem semakin banyak orang baik yang ingin maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta, maka itu semakin bagus, ya. Buat kita tidak ada masalah seberapa banyak yang akan mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon gubernur, itu buat kita baik-baik saja, ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana semua pihak yang berkeinginan untuk memimpin gubernur DKI Jakarta ini yang jadikan tolak ukurnya adalah apa yang bisa diperbuat bagi masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itulah yang harus dijadikan tolak ukur bagi orang-orang yang ingin maju sebagai calon gubernur, tidak hanya memikirkan hanya persoalan kekuasaan semata. Dan Ahok sudah kita lihat sebagai orang yang buat dia hal-hal lain tidak penting. Yang paling penting sekarang bagaimana saya berbuat yang terbaik buat DKI Jakarta dan masyarakat DKI Jakarta. Dan itulah yang kita akhirnya jadikan alasan bagi kita untuk memberikan dukungan kepada Ahok. Sebelum Partai Nasdem ini akhirnya resmi mengemukakan untuk mendukung Ahok, ada relawan atau teman Ahok ini yang mendukung Ahok lewat jalur independen gitu. Tanggapannya seperti apa? Ya, buat kita tidak masalah Ahok akan maju melalui jalur partai ataupun jalur independen. Yang penting adalah bagaimana kita memenangkan Ahok. Jadi Partai Nasdem dalam memberikan dukungannya bukan semata menjadi partai pengusung dari Ahok saja, tapi bagaimana kemudian memenangkan Ahok. Oleh karena itulah maka buat kita terserah Ahok nanti pilihannya seperti apa, ya. Kalau ingin maju melewati jalur partai, maka kita akan ajak partai-partai lain untuk bersama-sama kita memberikan usungan kepada Ahok. Jika ingin maju sebagai jalur perseorangan atau independen, maka kita pun juga siap bekerja sama dengan pihak-pihak yang selama ini sudah melakukan dukungan kepada Ahok, seperti teman Ahok dan sebagainya yang sudah mengumpulkan KTP dan seterusnya, kita juga sudah siapkan. Dan tadi juga sudah diinstruksikan kepada seluruh jajaran struktur Partai Nasdem di DKI Jakarta untuk mulai bergerak sekarang, melakukan komunikasi politik, melakukan berbagai hal dalam rangka wujud dari dukungan kita kepada Ahok. Jadi buat kita tidak ada masalah. Semakin banyak pendukungnya, mau itu partai, mau itu publik, masyarakat, itu semakin baik bagi keinginan kita agar Ahok bisa memimpin DKI Jakarta kembali. Terakhir nih Bang, jadi ini Partai Nasdem hanya mengusung Ahok sebagai cagup DKI 2017 mendatang, dan juga ini Partai Nasdem membuka peluang untuk partai-partai lain mengusung Ahok juga gitu ya? Betul, Partai Nasdem mengusulkan hanya satu nama, Ahok untuk sebagai calon gubernur DKI Jakarta, ya. Dan kita tidak memberikan syarat apapun kepada Ahok terkait dengan dukungan kita. Untuk masalah wagub, siapapun nanti yang akan menjadi wagub juga tidak ada masalah buat kita.
Dan kita juga sadar bahwa ketika kita ingin maju dalam kontestasi pilkada, itu harus kita lakukan bersama-sama, bergotong royong, tidak bisa sendiri saja. Oleh karena itulah Partai Nasdem sangat terbuka bagi siapapun, mau partai, mau kelompok, mau publik, atau siapapun itu, kita berada dalam satu gerbong untuk membantu pemenangan Ahok dalam pilkada 2017 mendatang. Baik, terima kasih banyak Pak Taufik. Baik. Dan Alvita, demikian perbincangan saya dengan Taufik Basari, dan kita lihat apakah memang Ahok akan kembali terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 mendatang. Alvita, kembali ke studio. Ya, Anissa Kartabrata. Terima kasih Anissa untuk laporannya. Ya, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengapresiasi Partai Nasdem yang telah mendukungnya untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Namun Ahok mengaku tetap profesional bekerja demi kemajuan Jakarta. Nanti biasanya sih urusan teman-teman partai ya. Kan saya kan cuma profesional kerja ya. Teman-teman politik juga nganggap saya ini profesional kerja.